Bentar Bu Amel. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Salam bahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di layar kaca dalam acara diseminasi disiplin positif PDP Recognize yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu cantik, beliau Ibu Solehah Amalia. Sebelumnya kita marilah panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita semua bisa kumpul dengan hati yang bahagia. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Kepada Ibu Kepala Sekolah, beliau Ibu Cahyati Sriwigunani SPD yang saya hormati, kepada Ibu Solehah Amalia SPD yang saya hormati pula selaku fasilitator, kemudian tidak lupa kepada Bapak Ibu guru yang hebat luar biasa yang saya hormati dan saya sayangi. Sebelum acara dimulai, ya, saya akan berpantun atau sebelum susunan acara dimulai boleh saya pantun dulu Ibu-ibu, Bapak-bapak? Boleh. Boleh. Duduk di singgasana dekat taman, seekor kucing memakan ikan. Cakep. Selamat siang wahai teman-teman, semoga hari ini kita senang. Cakep. Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Ya, marilah sebelum kita mulai, saya akan bacakan, saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari beliau Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penampilan materi tentang diseminasi disiplin positif yang akan dibawakan oleh Ibu Solehah Amalia. Kemudian yang keempat, refleksi dari teman-teman. Yang kelima, penutup. Marilah kegiatan siang pada hari ini kita awali dengan berdoa agar kita diberi kenikmatan untuk bertambah ilmunya. Bismillah. Mari kita mulai berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa kita semangat di ruangan ini, tidak ada yang ngantuk. Berikutnya memasuki acara yang berikutnya yaitu sambutan dari beliau Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau Ibu Cahyanti Sriwigunani untuk dipersilahkan. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Bu Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Jelas Ibu. Oke. Ini sepertinya agak tidak stabil sinyal saya sehingga kayaknya suaranya agak putus-putus tadi Bu Udi. Mohon maaf kalau nanti kurang bagus suara saya nggih. Jelas Bu. Nggih, Pak Nuwun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu hebat yang saya banggakan, dari disiplin pos angkatan 11 nih Bu nggih. Ya, siap Ibu. 11. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita amin. Bapak Ibu sekali yang cukup ini ini untuk mengikuti paparan kami materi yang sangat kita melayani anak kita. Konsep yang sering tertanam bentuk dengan tata tertib. Ini berarti itu mau agak putus-putus Ibu. Mulai maaf. Saya ulang. Materi disiplin positif ini untuk bentuk anak kita disiplinan dengan membangun kesadaran dipaksa seperti itu. Nah, bagaimana cara ini apa dari Bu Amel karena membentuk kedisiplinan yang termasuk dalam disiplin positif. Tidak terpaksa, tetapi dengan menjalani apa yang sudah disepakati. Bapak Ibu menyimak apa yang disampaikan Bu Amel sebagai bekal, kita semakin terbuka dengan keberpihakan kita kepada murid. Ini baru saja saya akan di ya, ini juga ada kaitannya dengan disiplin. Nanti bisa kita bahas mungkin besok setelah Bapak Ibu mendapatkan materi tentang disiplin positif ini, sehingga bagaimana menyikapi hal semacam itu. Bagaimana segitiga restitusi ini tadi juga dikomplain oleh salah satu orang tua siswa kelas 7. Dan nanti monggo Bu Amel bisa menularkan apa yang sudah didapatkan dari pendidikan guru penggerak agar teman-teman lebih memahami bagaimana kita memperlakukan anak. Selamat mengikuti diseminasi dari Bu Amel, Bapak Ibu. Semoga berkah untuk semua. Amin. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada Bu Udi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Benar apa yang disampaikan Ibu kita, Bu Kepala Sekolah, bahwa kita itu mengutamakan anak didik kita. Yaitu bahwa nantinya anak didik itu bagaimana bisa menjalankan sebuah kedisiplinan positif. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi tentang diseminasi disiplin positif CGP Recognize Angkatan 11 yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Solehah Amaliah SPD. Monggo dipersilahkan Bu Amel. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, salam bahagia Ibu Bapak semuanya. Kembali bertemu kita di ruang virtual budaya positif CGP Rekognisi dalam kegiatan diseminasi disiplin positif. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Bapak semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih waktunya ya semuanya. Kita walaupun sudah mengajar katanya tetap harus belajar di sini. Salah satu untuk memenuhi tugas saya yaitu modul 1.4 di situ ada diseminasi disiplin positif yang mana saya diminta untuk memberikan diseminasi kepada rekan-rekan semua yang berkaitan dengan disiplin positif. Mungkin selaku guru BK di sini terlepas ketika PGP, sebenarnya budaya positif itu tidak kurang-kurang sudah kita lakukan kepada peserta didik. Oke, untuk selanjutnya nanti kegiatan kita sepakati kurang lebih 60 sampai 120 menit dia dapat diskon ya bolehlah ketika sudah paham sudah cukup kita cukupkan paling tidak kegiatan ini bisa berjalan secara lancar. Ini kesepakatan belajar yang saya usulkan. Amin. Kesepakatan saya menawarkan ada 6 poin. Monggo ada yang mau ditambahi, diralat, diedit. Kita sepakati ruang virtual ini semoga bisa diikuti dengan baik. Nomor 1, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju semua? Setuju. Oke, mangke bisa raise hand kalau di langsung itu kan kita tunjuk jari begitu. Kalau di sini ada salah satu fitur yang bisa kita gunakan ketika mau berpendapat. Bu Rom dan Bu Andari sudah raise hand malah. Oh, enggak. Itu bisa disampaikan. Raise hand itu bisa untuk apa ya? Sambil sosialisasi maksudnya yang biasanya mau beri emoji itu di situ kadang lewat ke raise hand. Nopo ada yang mau disampaikan Bu Rom, Bu Andari? Diklik kalau mau turun tangannya bisa. Oke, selanjutnya berpikiran terbuka dan saling menghormati. Di sini penjelasannya tidak terlalu panjang lah. Intinya kita waktunya di sini mohon saling menghormati. Yang terutama di sini saya minta sesama peserta di ruang virtual ini, kalau ada yang berpendapat ya mungkin karena kendala teknis dan yang lainnya itu kadang terlihat beda dengan ketika kita diskusi di langsung. Jika ada satu bicara maka yang lain mendengarkan. Ya, ini bisa berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas ini dengan bahagia dan gembira, perasaan yang gembira. Kalau boleh ditanya, Ibu Bapak sekarang lagi bahagia apa tidak ya? Bahagia dong. Bahagia sekali. Mantap lah. Terus ketemu sama bunda-bunda cantik, sama orang ganteng. Oh iya. Oke, terima kasih. Semoga bahagianya itu merupakan vibes apa ya sebagai stimulasi lebih semangat dan mencari ilmu. Tapi di sini mengikuti diseminasi secara penuh. Di sini tadi dipimpin oleh membuka acara kita. Terus kita main-main dulu ya. Nanti ada sedikit partisipasi kita lah untuk karena di sini bertemunya secara diskusi ya mungkin nanti ada sedikit open mic sehingga nanti peserta bisa menyampaikan sedikit kata-kata yang menunjukkan kita bisa melihat mau menyampaikan apa. Di sini nanti saya minta Ibu KS dulu menyambung kalimat saya dengan menggunakan kata terakhir. Nanti selanjutnya Bu KS
lanjutkan ke siapa dan berikutnya yang bersedia sampai semoga kebagian semua. Kebagian semua maksudnya. Ribet ini suaranya. Izin usul Bu Amel. Dalam Izin usul dulu. halo. Izin Iya, usul siap, Bu Ibu. Tina dulu. Tadi tentang kesepakatan. Ini Oh mungkin iya ya siap. Naik. ya, mikrofon itu ditutup pada saat tidak bicara, begitu. Oke, siap. Berarti mikrofon nomor 7 nggih. Mic ditutup karena kadang bocor istilahnya ya. Ya, Ditutup ketika ketika itu kan nanti bisa mengganggu konsentrasi yang lain, terutama yang lagi yang ngomong sedang berbicara, begitu, nggih. ketika tidak dibuka. Mic ditutup. Mic tulisannya Mike apa-apa ya ketika tidak. Ya, itu ada guru bahasa Inggris itu. Bahasa Inggrisnya Ada hayu. Apa Miss Halimah? Berbicara. Begini bisa diterima? Oke. Ya, betul. Oke, siaplah ya. Mikrofon itu aja. Mikrofon ya. Ini bolnya kok belbay ya. Udah di yuk mau ya. Lah teknis apa ini? Mikrofonnya. Nggih, maaf. Mikrofon. Begini. Nggih. Ya, siap. Ya. Oke. Begitu usulnya Bu Ya. Cahya. Siap. Ya kurang Ya, H boleh siap. Bu Amel. Oke. H, P, ya udah nggak apa-apa. Oh, kurang H, mikro. Hanya di mana? P, H, O, N, P, H, PH. Oh ya, kok mbok artinya jadi lain ya. Ya. Mikro. Pakai sini? Ya, belakangnya E mikro. Enggak, yang belakang N. Oh iya, tambah N. Siap. Ya. Dimiringkan enggak? Ini sudah bahasa Indonesia apa belum lah? Udah cukup lah ya. Oke, siap. Ya, di sini kita lanjutkan. Untuk ice breaking-nya kita bikin-bikin kalimat nggih. Mungkin di sini banyak yang sering bernarasi di sini biar menyampaikan. Saya yang pertama, nanti dilanjutkan Bu Cahya. Sinyal aman Bu Cahya? Insya Allah aman. Halo? Aman, oke. Selamat siang kepada Ibu Bapak Spendabul semua. Semoga dalam keadaan yang sehat dan akan memantapkan diri sebagai bagian dari aktor pendidikan. Monggo lanjut Bu Cahya, pendidikan yang kalimat nggih. nggih, membuat kalimat. Oke. Pendidikan untuk anak-anak didik kita itu harus berpihak kepada kepentingan mereka. Oke, Tunjuk saya salah nunjuk ya. satu. Ya. Saya tunjuk Ibu Titin Umaroh dengan mereka. Halo Ibu Titin, mereka? Iya, halo. Kedengaran suara saya? Halo. Ya, terdengar Bu, aman. Oh, nggih. Sebentar. Mereka adalah anak-anak didik kita yang harus kita dampingi dengan penuh perhatian. Siap, sampai ke perhatian. Lanjut, siapa monggo? Saya nunjuk apa enggak? Iya, siap memilih siapa monggo. Saya nunjuk Bu Tuti. Bu Tuti, mereka. Perhatian, Bu. Oh, perhatian, sampai ke perhatian. Bu Tuti lagi. Gimana Bu? Aduh, jangan berat. Ayo. Mindful. Kenapa, Membuat Bu? kalimat dengan kata terakhir dari Bu Titin. Tadi Apa ya tadi terakhirnya. Bu Titin apa sih? Perhatian, Bu, diawali kata perhatian. Oh, dia balik dengan huruf perhatian.
Oh, Iya. perhatian aku kepadamu. Kepadamu begitu, oke? Padamu. Oh, padamu. Ya, menunjuk siapa kalimat berikutnya? Menunjuk. Saya menunjuk Mbak Dian. Mbak Dian. Hayo padamu. Bu Tuti padamu, Bu Dian. Mic di klik. Sebentar, Bu. Iya, Kata terakhirnya padamu atau hanyamu? padamu. Padamu. Padamu aku tidak akan mengalihkan perhatianmu. Oke, tunjuk padamunya. Perhatian lagi dong. Perhatian lagi. Saya nunjuk Miss Halimah. Miss Halimah. Apa tadi, Mbak? Bahagia? Perhatian. Tadi kata terakhirnya bahagia ya? Olah, wait. Wait. Bahagia adalah perasaanku hari ini. Bahagia apa perhatian? Perhatian apa bahagia sih, Bu? Seru. Perhatian. Apa? Oh, perhatian. Perhatian kepada para penumpang. Siap. Perhatian. Kalau pramugari gagal ini kayaknya. Belum move on dari pramugari ini. Belum move on. Perhatian adalah perhatian kepada anak didik itu sangat penting. Penting. Oke, tunjuk salah satu peserta lainnya. Saya ingin ke Bu Tri Udi. Halo Miss Udi. Penting. Penting sekali kita sebagai seorang guru itu menuntun anak didik kita dengan penuh perhatian dan kepedulian. Masya Allah. Masya Allah. Tunjuk selanjutnya. Lanjut, kutunjuk Mas Kuncoro. Pak Gencara. Halo, open mic. Terlempar apa? Tapi masih ada. Nak Kuncoro mana Nak Kuncoro? Oke. Mas Kuncoro. Where are you? Beralih dulu mungkin, Miss. Ganti dulu yang stay. Laswati. Yulaswati. Wilaswati, monggo. Tadi terakhirnya apa? Terima kasih. Mengapa dirimu menyebut diriku? Karena kamu wifi-nya dicari-cari pakai kabel. Wifi-ku masih di kandang ini, kandang wedus. Dong. Sama Mbak. Ayo kata-kata apa? Serius. Peduli. Peduli apa kepedulian? Boleh, kepedulian boleh, peduli boleh. Kepedulian. Kepedulian. Ya, Oke, kata kepedulian. Kepedulian kita itu tidak hanya tercurah kepada orang-orang yang miskin, orang yang kaya, tapi harus juga tercurahkan kepada mereka. Ini Irama kayaknya. Ini betulan ini. Aja badan guyu ya. Panjang sekali. Lawak viral lah.
Coba tunggu yuk. Jadi terpecah pikiran saya. Terlalu panjang, Budin. Nanti masuk IG dulu. Budin itu kacau. Oke. Kepedulian terhadap sesama manusia. Kata terakhir manusia. Monggo saya berikan kepada Ibu Siti Romela. Monggo Bu Rom. Kendala teknis napa nggih? Open mic. Dialihkan lagi mungkin belum stay, Bu. Bu Andari siap itu pas open mic? Manusia. Manusia. Yeah. Oke. Kita sebagai manusia harus harus open pada anak didik kita. Apalagi kita sebagai seorang guru, peduli terutama untuk yang perhatian khusus. Kalau perhatian khusus dan bimbingan yang berkesinambungan yaitu untuk menjadi udah. Oke, kata terakhir napa nggih? Perhatian khusus. Khusus. Masih ada Mbak Nola Iya. sama Mbak Hesti, Bu Hesti. Monggo sinten? Bu Nola siap? Bu Nola belum open. Bu Hesti? Sebentar, Bu. Perhatian khusus. Khusus ya. Dandutin sinyalku apa sinyalnya apa ya? Mendat nggih. Oke. Nandan dandut. Aduh. ChatGPT Mbak Nola. Perhatian khusus terhadap peserta didik yang dapat kita lakukan adalah merangkul mereka agar dapat menyampaikan pendapatnya. Dah, itu aja, Bu. Terakhir berarti pendapatnya nggih. Ya, Nggih. terakhir Bu Hesti pendapatnya. Bu Hesti bisa bergabung? Oke, mungkin los ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyampaikan. Saya meminta untuk melanjutkan kalimat ini sebenarnya ada sedikit yang saya garis bawahi. Oh, berarti Ibu Bapak semua dalam membuat kalimat itu tidak jauh memang dari tadi saya arahnya ke pendidikan. Berarti nuansa kita memang semuanya ke pendidikan di sini. Oke. Selanjutnya sebagai ice breaking semoga sedikit membuat fresh walaupun siang-siang tetap bisa fokus paling tidak sampai materi nanti saya sampaikan. Oke. Di sini di awal pembahasan kita terdapat di sini ada pertanyaan pemantik, di situ bisa menjawab dengan setuju ataupun tidak setuju, yes atau no, itu sesuai dengan apa ya hati nurani ataupun pemahaman Ibu Bapak semuanya. Oke, yang pertama di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Ibu Bapak yang menjawab yes ataupun setuju? Raise hand, coba. Maaf Bu, diulang. Saya tadi ke belakang sebentar, kucing saya meong-meong. Oh iya, minta perhatian itu ya.
Oke, di sini ada pertanyaan pemantik, Ibu. Di sini pertanyaannya tentang ketika sebuah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau yang menjawab setuju ataupun yes, monggo raise hand. Gambar tangan dada-dada itu diklik, nanti di sini terlihat itu raise hand. Oke. Oke, yang raise hand yang berapa ya? 1, 2, 2 nggih, 3. Miss Hal naik turun. 3, Bu Andari, siap. Oke. Maaf. Pertanyaan berikut. Oke, sekarang diklik ulang, nanti kita ke pertanyaan kedua. Oh, tambah Mbak Dian. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 ya. Pertanyaan kedua, sekarang tangannya ke bawah lagi, diklik ulang. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan, ini garis bawahnya, meningkatkan disiplin anak. Ya. Misal dengan jawaban yang sama, setuju lagi atau yes, apa mau ganti? Kalau yes lagi, setuju lagi, berarti raise hand lagi. Siap. Ada Mbak Dian, ada Bu Andari, ada Bu Rom, ada Pak Kuncoro. Oke. Misal yang kedua enggak ya? Oh, tambah Bu Titin, Bu Sri Laswati. Bu Andari ganti apa sudah turun? Yeah. Oh, masih. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Siap. Oke. Sekarang diturunkan pertanyaan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silahkan, monggo. Ada Bu Halimah, Bu Siti Romlah, Bu Nola, Bu Dian, Pak Kuncoro, dari Bu Hesti, banyak lagi. Ya, terima kasih. Miss Udi, ini tepuk tangan baik ya. Tepuk tangan sama dikasih bunga, Pak Miss. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan pemantik, nanti saya bungkus dulu ya. Nanti jawaban-jawaban ini bisa di-feedbackkan ketika pembahasan berikutnya, di slide-slide berikutnya kita sampaikan. Siap. Oke, terima kasih. Pertanyaan pemantik sudah. Di sini nanti topik kita mencakup pembahasan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi sendiri. Ya. Selanjutnya slide-nya berbicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lah, di sini Non sewu, ya, siap. Saya raise hand belum itu. Ini mungkin yang raise hand diturunkan lagi. Nanti biar lebih diklik ulang. Ya, siap. Saya malah raise hand-nya kok hilang. Jadi nggak pernah raise hand, malah jadi tepuk tangan. Ketelingsut nggak, Miss? Oh, nggak bisa turun ya? Oh, udah turun. Nggak bisa turun ya. Mbak Nola Nola bisa turun, ya, siap. Ya. Di sampingnya yang share screen, Bu Udah Udi. bisa buat butuh ya, Mas? Sudah, Ya, Bu. gambar tangan dada-dada. Ya. Di sini untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, saya sampaikan tentang perubahan paradigma, paradigm ya, kegiatan kepalan tangan. Coba Ibu Bapak di situ, mungkin di sebelahnya ada kertas yang nggak terpakai ataupun mungkin nota atau apa. Di situ tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dengan genggaman benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kalau nggak nulis ya paling tidak punya angan-angan, seolah-olah kertas itu saya tulisi yang sangat berharga. Mungkin di situ emas permata berlian, ataupun mungkin kalau tulisannya di situ yang berharga, pasangan boleh ya. Ataupun mungkin makanan yang disukai seblak gitu ya, Miss
Udi tadi katanya makan siangnya dengan seblak dan yang lainnya, monggo. Di situ teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga seolah-olah itu ingin membujuk, mengancam dan menghardik, merayu, menyuap dan yang lainnya untuk membuka kepala Anda. Seolah-olah di sini gambarannya kayak mau direbut gitulah. Kayak mau diminta gitu. Oke. Kalaupun nggak dilakukan bisa dibayangkan ya. Ya, itu. Coba kalau yang itu terjadi pada Miss Udi di genggaman yang sangat kencang tadi, ketika mau diminta oleh si B, teman sebelahnya ada Bu Cahya ya, di bawahnya ada Pak Kuncoro. Apa yang terjadi ataupun apa yang akan dilakukan oleh Miss Udi? Monggo. Isi kepalanku. Iya, cara mempertahankannya gimana? Isi kepalanku, cara mempertahankannya. Iya. Ya, tetap kupegang. Kalau dirayu? Kalau dirayu tetap kupegang. Oke. Kalau diiming-imingi, kalau dikasihkan besok tak ini kayak disuap apa ya, tak traktir gitu. Tetap kupegang. Oke. Coba kalau yang ini kan saya ilustrasinya saya. Kalau yang merayu Bu Cahyanti, coba Ibu KS ke Miss Udi, coba caranya Miss Udi mempertahankan gitu. Ibu sekuat tenaga gitu, dengan segala powernya Bu Cahyanti menginginkan kepalan yang ada di tangannya Miss Udi. Tetap Ini posisi saya sebagai kepala ya, KS ya. Ya intinya Bu punya Udi, power ya. kalau nggak dibuka, ini nanti nilai SKP-nya jadi kurang loh. Tidak apa-apa, itu kan urusan dunia. Ini kepentinganku untuk akhirat juga. Oke, coba dirayu sesuatu yang dipegang oleh Cahyanti. Miss Udi seberapa kuat bisa merayu Bu Cahyanti? Coba. Bunda, itu yang ada di tangan, kalau Bunda dikasihkan ke saya, Allah akan memberikan yang sangat melimpah dan bertambah. Tapi jika Bunda yang dipegang tidak dikasihkan ke saya, benda itu hanya itu saja yang di Bunda. Nggak akan ada tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalahnya nggak akan bermanfaat kalau di tangan orang lain. Kalau di tangan saya itu baru bermanfaat. Oke. Sampai di situ ada trik lagi Miss Udi merayunya? Yang lainnya. Oh, yang coba lainnya. Berani nggak ngerayu ibu kepala sekolah? Pak Kuncoro coba open mic. Halo. Kayaknya lost ya. Oke lah. Itu sebagai gambaran ilustrasi bahwa ketika kita meyakini sebuah meyakini sesuatu yang kebajikan nilai universal, itu kita akan sangat kuat memegangnya. Itu gambarannya ketika kita memiliki sesuatu yang sudah kita benar-benar sampai ke dalam hati gitu. Walaupun dengan maaf tadi Bu Udi gambarannya ditekan oleh kepala sekolah, ataupun juga kadang kita merasa ketika yang meminta powernya lebih kuat, kita kadang goyah. Makanya di sini gambaran nilai-nilai kebajikan itu akan kita pegang sekuat apapun itu yang terjadi gitu. Nah, di sini kita akan mengerti bahwa paradigma tentang teori kontrol, teori pilihan ini sebagai seorang guru, kadang sesuatu yang sudah mengakar itu merasa bahwa mengilusikan ataupun menggambarkan guru itu akan selalu bisa mengontrol murid seutuhnya.
Yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu akan bermanfaat. Dan yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Gambaran-gambaran ini, paradigma ini kadang maaf sudah mengakar di dalam stereotip Bapak Ibu guru, dalam arti hal-hal yang dianggap wajar dan diyakini kebenarannya. Selanjutnya, slide ini tadi menjelaskan yang saya sampaikan ketika guru mampu mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Pernah terjadi mungkin oleh Ibu Bapak semua tentang seperti ini? Tidak terjadi ya mungkin ya? Halo? Oke, kita lanjutkan penjelasan tentang perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan ilustrasi kontrol, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Di sini mungkin ada yang bisa mencontohkan tentang teori ini. Bu Sri Hastuti bisa open mic? Halo? Ini tadi ada izin apa ya? Halo Bu Tuti? Oh, mungkin lagi nggak di stay Apa ya. Bu Mel? Iya, ini bisa dicontohkan belakang. Oh, lagi di belakang. Kritik bahwa membuat Enggak sih, orang di merasa sini. bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini bisa dicontohkan dari Bu Tuti. Apa sih? Apa sih? Ilusi. Iya. Ya. Enggak. Iya. Yang Bisa lainnya dulu mencontohkan. mungkin. Oh, yang lainnya. Oke, saya lanjutkan ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efek tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Oke, saya lanjutkan lah. Ya, di sini yang terlihat sekali ketika kita sebagai orang dewasa, guru itu kadang memiliki apa ya, seolah-olah hak untuk memaksa. Padahal pada saat pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan yang terbentuk. Nah, di sini ada gambaran bagaimana dan sesungguhnya yang memiliki kontrol itu. Stimulasi respon. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka seharusnya yang kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya
sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya tidak bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu sama saja ya, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan di sini model berpikir menang atau kalah sebenarnya model berpikir adalah menang dan menang. Selanjutnya, apakah makna disiplin itu sendiri? Di sini bisa dijelaskan kesimpulan dari disiplin itu sendiri, yaitu merubah untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan itu dimulai. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal di situ adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas bangsa, suku, agama maupun latar belakang. Di situ ada pendapatnya dari William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan ini mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebijakan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita menyanyikan profil pelajar Pancasila ya, biar sambil hafal. Mungkin ada gerakannya, bisa sambil diikuti. Yang memungkinkan untuk open mic nggih. Siap. Pancasila beri dan pertama pada Tuhan yang bisa Pancasila beri kepada Tuhan yang berdiri dan berkreatif. Ya, cukup sudah 2 kali ya. Ya, itu tentang nilai-nilai universal. Di situ kita sudah bisa merangkum ketika kita belajar tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia di sini ada 3 yang saya sampaikan ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ataupun di sini di situ manusia berperilaku karena faktor dari luar, dari eksternal. Ketika saya menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, maka di situ kita akan melakukannya. Contohnya mungkin bisa ke anak-anak ya. Ketika anak-anak kita daripada ketika terlambat, mereka lebih baik datang
tepat waktu. Itu mereka datang tepat waktunya masih menghindari hukuman. Nanti ketika Miss Halimah yang piket, pasti dihukum untuk nyapu ke sana, ke sini. Belum sampai kepada pemahaman bahwa ketika datang tepat waktu, disiplin, mereka akan menghargai secara bertanggung jawab, belajar pada tepat waktu. Jadi di sini kita mengerti. Ya, monggo Ibu Cahyanti sambil Zoom di virtual yang lainnya. Oke, yang kedua, motivasi eksternal berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini biasanya mendapatkan penghargaan ataupun menginginkan hadiah dan yang lainnya. Itu masih bersifat perilaku manusia yang dimotivasi karena faktor dari luar ataupun eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Dalam arti dia sudah benar-benar mengerti apa yang menjadi tujuannya, sehingga tujuan disiplin positif yang dia lakukan itu benar-benar dari diri sendiri. Ya, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Nah, itu pertanyaannya mungkin bisa dilihat ketika mereka berada di lingkungan ataupun di sekitar kita ketika kita berhadapan dengan mereka. Oke, selanjutnya yaitu ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara tentang merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Siap. Selanjutnya di sini contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Di sini ada nilai kebajikan yang ada dan situasi yang terkondisi. Siap. Lanjutkan saja. Di sini hukuman dan konsekuensi. Yang pertama yaitu hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan dan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Sedangkan konsekuensi adalah suatu yang terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila dia melakukan suatu pelanggaran. Oke, selanjutnya. Di sini ada contoh tindakan guru. Nanti kita masukkan apakah itu masuk hukuman ataupun masuk kepada konsekuensi. Di bawahnya sudah ada jawaban. Nah, kalau yang masih open mic, Pak Kuncoro bisa dibacakan nomor 1 coba. Halo. Bisa terlihat? Bisa, Bu. Ya, siap. Nomor 1. 1. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku atau dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ke sekolah, 2. Ya. Lari mengelilingi lapangan. Kita garis bawahi itu masuk hukuman atau konsekuensi menurut Pak Kuncoro? Itu termasuk hukuman. Hukuman, siap. Kita kunci dulu. Nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Miss Udi apa ini, Miss? Hukuman apa? Hukuman, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pada waktu pandemi. Masuk apa? Masih hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oh, hukuman.
Nah, kita buka ya. Berarti jawaban 1, 2, 3 itu benar masuk hukuman. Sedangkan untuk contoh konsekuensi itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dia dicoret-coret. Dalam arti pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi ini bisa dipahami, berarti di sini terlihat ketika konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati. Di sini baik dibuat oleh murid maupun oleh guru. Di sini bisa diterima oleh kedua-duanya. Kalau tadi lari itu kan bisa dikatakan push up itu tidak bisa diterima oleh murid ya. Sedikit bisa digambarkan kalau konsekuensi lebih ke arah dua arah antara pembuat peraturan ataupun si pelaku, ataupun kalau di situ siswa yang melanggar pun dia bisa menerima dengan enak. Ini mungkin contohnya di Pak Kuncoro nomor 7 bisa ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di situ beda dengan yang lari tadi mengelilingi lapangan karena hadir ke sekolah, itu hukumannya yang dilakukan di nomor 2 itu oleh peserta didik atau siswa kita kadang tidak bisa diterima. Tapi ketika Pak Kuncoro tadi sudah membuat kesepakatan dengan siswa-siswinya, nanti ketika terlambat 10 menit pelajaran PJOK itu kalian lari ya gitu. Mungkin anak-anak akan berpikir 2 kali ketika melakukan kesalahan itu sudah bisa menerima gitu. Mungkin bisa dipahami ya pembahasan tentang hukuman dan konsekuensi ini. Ya, di sini terlihat sekali perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Itu ada beberapa hal, kita langsung ke bawah, kita skip, waktunya terus berjalan. Nah, di sini tentang restitusi. Oke. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ataupun tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, lanjutnya kita sampai kepada keyakinan kelas. Ya. Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Sudah bisa dibaca. Nah, ini tentang positif yang kita tuju itu berawal yang lebih luas lagi keyakinan kelas dan lingkungan yang positif. Ini contoh-contoh tahun lalu yang saya lakukan melihat keyakinan kelas di kelas 8B. Oke, di sini ada contoh yang langsung saya isi. Peraturan itu dan apa keyakinan kelas yang kita sepakati dengan siswa-siswi kita. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelas dalam hal tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti di situ ada keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu merupakan menghormati orang lain dan berkomitmen. Dan selanjutnya di situ untuk kebutuhan dasar manusia, di situ ada 4 hal. Ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini penjelasannya bisa langsung kita skip. 1, 2, 3. Oke, langsung kepada ini ada satu kasus mungkin suatu saat bisa kita bahas. Di sini langsung konteksnya kepada 5 posisi kontrol. Oke, selanjutnya dalam posisi kontrol ini
akan saya putarkan video untuk pemahaman Ibu Bapak semuanya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang. Maaf Wamil, suaranya hilang. Tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Gimana sekarang? Ya, Harus sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah datar formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, terima kasih sudah digambarkan di situ 5 posisi kontrol dalam video. Di situ kita bisa melihat bagaimana ketika motivasi anak kita mau dibangkitkan itu, kita pada posisi seperti ini kadang memang kadang niatnya sudah mau memberi motivasi yang baik, tapi di sini dilihatkan bahwa tipe-tipe dalam memotivasi itu ada 5 hal di situ: sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Mungkin kalau dibuat grafik memang itu tahapannya yang paling bawah penghukum dan yang tertinggi adalah sebagai manajer. Di situ ada beberapa kata-kata yang disampaikan memang ketika kita pada posisi tertentu, jadi mungkin lebih hati-hati dalam menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan kepada siswa-siswa kita ketika mereka menghadapi suatu masalah. Di sini sebagai gambaran ringkasannya adalah ketika saya kecewa sekali dengan kamu, itu merupakan kata-kata seseorang yang membuat merasa bersalah, jadi ternyuh gitu. Terus ketika kamu tidak pernah benar melakukannya, itu yang digarisbawahi adalah kata tidak benar, berarti seolah-olah selalu dan selalu salah. Itu statement seorang penghukum. Dan ketika ada kata-kata ayolah lakukan demi ibu bapak, itu seolah-olah seperti partner, teman, siswa-siswi kita anggap sebagai teman sebayanya, sehingga ada kedekatan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Lah di sini kata yang digarisbawahi adalah stiker bintang. Di situ merupakan yang biasa dipakai oleh seorang pemantau. Dan selanjutnya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Itu adalah tipe-tipe ketika yang disampaikan oleh seorang manajer,
sehingga anak bisa mencari sendiri jalan keluar, ataupun kita giring untuk menyelesaikan masalahnya. Kita beri kesempatan dia untuk berpendapat, nanti dipantik lagi dengan kata-kata sampai dia menemukan solusi dari dirinya sendiri. Oke, selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan ketika kita melakukan segitiga restitusi, yaitu segitiga ataupun hal yang kita lakukan ketika menghadapi masalah. Tahapan ketika kita menanyai ataupun ada suatu diskusi dengan salah satu siswa-siswi kita. Yang pertama yaitu tahapan validasi. Di sini langsung saya bawahnya saja. Ya. Menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas itu untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif. Di sini ada kata-kata yang dicontohkan, bagaimana mengatakan bahwa berbuat salah itu sesuatu yang manusiawi. Bapak Ibu juga pernah salah dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu tahapan validasi kebutuhan. Di situ merupakan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Di situ dicontohkan dengan kata-kata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Di sini kita menggali agar anak menyampaikan kebutuhan-kebutuhan apa sebenarnya yang dia butuhkan saat itu. Karena melakukan suatu kesalahan itu harapannya adalah bukan suatu kesengajaan, bukan keisengan, tapi karena memang mereka benar-benar membutuhkan sesuatu yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan suatu kesalahan. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain sebagai makhluk sosial begitu. Di sini kita sebagai guru bisa bertanya ataupun mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, di sekolah kita. Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dan yang lainnya. Di sini ada contoh-contoh yang bisa kita tanyakan kepada peserta didik kita. Nah, di sini tentang intervensi 30 detik ini adalah ketika kita membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara menonkonfrontatifkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau ataupun sebagai seorang manajer. Di sini ada beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan segitiga restitusi tadi. Di sini di bawahnya adalah contoh-contoh video saya yang saya lakukan ini di kelas 7B ketika melakukan segitiga restitusi kepada Mbak Manda, dan di bawahnya di sini ada testimoni ataupun apa yang dia rasakan ketika dia sudah melakukan segitiga restitusi bersama saya. Oke. Dan sini contoh penerapan segitiga restitusi ini ketika tahun lalu. Selanjutnya pada sampai ke tahap refleksi. Kepada Ibu Bapak, monggo refleksi Jambot bisa diakses di link chat box. Nanti hasilnya akan saya share, saya download sehingga akan menjadi dokumentasi kita. Halo monitor Ibu Bapak, Miss Udi masih on? Halo? Ya, oke. Siap. Ya, ini sudah di akhir sesi. Untuk Jambot, kalau masih ada waktu,
bisa diisi ataupun nanti saya download ketika sudah diisi oleh semua ibu bapak guru yang mengikuti sesi ini. Mungkin dikasih Padlet apa Bu? Ini saya pakai Jambot yang pakai kayak sticky note. Begitu. Saya tampilkan, Iya. Linknya sudah saya bagi di chatbox dan di grup WA. Kalau sekiranya cukup, bisa saya tutup, ditutup oleh Bu Ude. Nanti saya closing kegiatan ini. Monggo, Bu Ude. Diakses ya. Oke, terima kasih kepada Bu Amel yang telah memaparkan ya beberapa materi diseminasi disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif ya, diantaranya kita jadi bisa mengetahui atau mendapatkan ilmu apa sih itu 5 posisi kontrol, apa itu segitiga restitusi, kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan materi-materi yang lainnya. Semoga ini akan menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu guru semua dan bisa menerapkan kepada anak didik kita yang mungkin selama ini kita masih egois dengan kepentingan kita sendiri. Setelah mengikuti kegiatan pada siang hari ini, mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih baik mengutamakan anak didik kita. Begitu Bapak Ibu? Iya, terima kasih Miss Idi. Karena waktunya sudah menunjukkan jam 3 kurang 3 menit. Ya, mungkin masih ada waktu untuk mengisi ya melalui note ya yang tadi linknya sudah dibuka ya? Linknya sudah diberikan oleh Ibu Amel. Monggo. Bisa dibuka ya Bu Amel? Oke, terima. Lewat tadi pesan linknya, Miss. Iya. Tadi sudah diisi itu salah satu, Bu Tuti mungkin ya, ada Bu kendala Tuti nanti sambil dilanjutkan. Itu. Ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya Ibu Bapak semua. Dalam kegiatan ini saya sudah dibantu untuk mengisi diseminasi kita tentang disiplin positif. Semoga bermanfaat ke depannya ke sekolah kita, ke anak didik kita, dan harapannya akan menjadi lebih baik lagi. Dari saya cukup sekian, mungkin banyak kata-kata yang kurang dan ada tindak tanduk yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, mari kita tutup acara kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini membawa berkah kita semua. Ya, kita tutup atau kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.